Halo YouTube, udah sampai barangnya dua deng. Tapi saya mau reviewnya satu-satu karena saya mau bahas yang saya nggak pernah dapat pembahasan ini di YouTube. Ada juga paling dari YouTube luar. YouTube Indonesianya pada yang master RC-nya nggak mau buat video YouTube. Jadi ini adalah gearbox pilihan saya yang cloningan aslinya Axial SCX10 versi 1. Kan itu kan kalau yang asli kan plastik semua, tapi saya pilihnya yang metal semua. Dan ini motornya udah saya pasang. Ya, kalau dari bahannya aluminium CNC sampai ke spur-spur ininya. Ini spurnya dapat pinionnya juga langsung. Dapat pinionnya, spurnya besi, bukan plastik. Ini semuanya partnya ya aluminium semua, sampai ke dalam-dalam gearboxnya juga. Oke, kenapa saya mau bahas ini khusus? Karena sebetulnya gini. Jadi saya bilang dari awal kalau memang RC scale 110 ini udah variabelnya banyak banget. Termasuk RC Adventure ini pun variabelnya banyak banget. Karena kalau kalian nge-build ini buat race gitu, buat turnamen yang kompetisi kejurnas, kejurda, udah salah banget deh. Gitu, karena ini nggak compatible buat RC kejurnas, kejurda itu. Mungkin bisa, tapi harus beberapa part yang harus diubah karena standar kompetisi itu memang tinggi banget. Kenapa saya pilih gearbox ini yang biasa? Sebetulnya karena harga. Ini adalah menurut saya gearbox dengan harga termurah, dengan durability terbaik. Bukan gearbox terbaik ya, enggak. Tapi harga termurah dengan durability terbaik. Kenapa? Karena memang metal semua, dan gear rasionya pun ya saya bilang cukup, nggak bagus. Nanti kita hitung bareng-bareng gear rasionya. Tapi sebelumnya saya mau kasih unjuk dulu beberapa gearbox saran sebetulnya dari teman-teman saya di HKS, terutama suhu saya, Om Dok. Banyak ngasih saran tentang gearbox segala macam. Pilihannya ada banyak, karena yang saya bilang tadi variabelnya ada banyak, jadi pilihannya ada banyak. Yang pertama ini adalah gearbox planetary. Ini juga bisa dipasang di body Axial SCX10. Nanti motornya adanya di depan, nanti dikasih transfer case lagi. Transfer case-nya modelnya kayak sebentar, kayak gini. Jadi dari yang tadi motor terus masuk ke transfer case ini gitu. Kalau ini gearbox R3, ini juga direkomendasiin karena memang rasio gearboxnya katanya bagus. Saya sih nggak pernah megang langsung, belum pernah megang langsung, belum pernah ngitung juga berapa rasio gearboxnya ini, karena saya nggak tahu juga ya orang-orang tuh pada ngitung nggak sih sebetulnya gitu loh. Karena menurut saya tuh gearbox itu salah satu part yang terpenting. Jadi buat dapetin torsi itu bukan cuma sekedar ngandelin motor T-nya besar gitu loh, tapi di gearbox juga itu berpengaruh. Kayak gini. Nah, ini kan sebetulnya gearbox yang V8 ini impian saya banget nih. Saya pengen banget pakai kayak gini, tapi ya memang harganya dari awal udah saya bilang masih tinggi banget. Kalau ini Axial SCX 10 versi 2, tapi ini yang keluaran KYX, jadi dia full metal semua. Katanya ada yang dual speed. Saya ngeliat reviewnya juga di YouTube juga ada yang bilang yang dual speed, tapi yang ini masih single speed. Tapi kalau mau kalian pasang di SCX yang punya saya itu nggak bisa karena skid plate-nya beda. Nah, kalau ini kan skid plate-nya tuh skrupnya 4. Kalau kalian mau pasang ini harus pakai skid plate yang skrupnya 2 kayak gini. Ini kan lubangnya cuma 2. Itu jadi nggak bisa langsung plug and play. Kalau ini kan memang udah didesain khusus buat SCX10, cuma cloningannya aja, versi metalnya aja. Nah, kayak gitu, itu beberapa, masih banyak lagi nih kayak gini nih. Ini versi TFL Racing yang ngeluarin. Ini juga bisa dipasang juga di Axial SCX10. Tapi sayangnya spurnya masih plastik. Tapi plastiknya pasti yakin bagus lah.
Dengar-dengar juga katanya ini rasio gearboxnya juga tinggi, tapi ya sama saya juga belum pernah megang juga barangnya kayak apa. Jadi nggak tahu apa ini dual speed, apa ini single speed. Nah, dan ini adalah pilihan saya yang sebetulnya paling rasional. Jadi sesuai kriteria yang saya mau, harganya nggak terlalu mahal. Yang ini itu harganya dapat ini 2. Begitu aja deh. Kalau yang lain kan udah masih di atas 1 jutaan, ada yang 2 juta lewat malah sampai. Kalau ini nggak nyampe, ini tuh cuma 2 kali harga inilah. Untuk harga yang ini kalian cek aja di kolom deskripsi, udah saya taruh linknya. Untuk harga yang gearbox ini tuh sebetulnya punya axial rate, jadi plug and play juga, nggak perlu ganti skid plate tadi yang tengah, jadi bisa langsung dipasang. Dan ini dual speed ya, jadi udah ada tempat servonya juga. Itu, dan jelas ini pasti gear rasionya lebih tinggi kalau dual speed kayak gini. Kalau yang samanya mungkin sama kayak gini, gigi satunya nanti di low gearnya pasti direduksi lagi dan pasti lebih tinggi. Gitu. Oke, itu udah beberapa gearbox pilihan-pilihan yang bisa dipakai. Mungkin masih ada lagi yang lain, tapi nggak saya masukin lah, banyak kan nanti malah bingung. Kata Om Dok bilangnya kayak gitu. Jadi kalau mikir terus RC-nya malah nggak jadi. Jadi lebih baik udah ada satu, sesuaikan dengan dompet kalian, ya udah beli itu. Kayak saya, dompet saya cukupnya ya buat beli ini, ya udah ini aja dulu. Nanti kalau dapat yang tadi itu inceran saya banget itu ini, ya nanti saya beli lagi, itu nggak masalah sih gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian ngitung bareng-bareng. Mungkin yang kalian punya gearbox juga di rumah nggak pernah ngitung, tapi karena saya tuh orangnya suka ngitung yang detail-detail kayak gini, jadi kita hitung. Jadi sebetulnya gini, ngukur rasio itu gampang. Kalau misalkan kayak gini, ini kan spur, ini pinion. Jadi jumlah spur ini, jumlah matanya ya, jumlah mata giginya itu dibagi jumlah mata gigi spurnya ini, mata pinionnya ini. Gitu. Jadi ini kan 87 mata nih, udah saya hitung. Udah saya kasih tanda juga 87 mata dan ininya 20. Jadi kalau ngitung rasionya, yang spurnya dibagi pinion 87 dibagi 20 kurang lebih 4, sekian. Jadi buletin aja 4 deh. Jadi 4 kali putaran motor itu baru bisa ngegerakin spur ini 1 kali. Ya, itu namanya rasio putaran. Tapi belum sampai di situ, karena ini kan baru sampai di spur yang depan. Di dalam sini, ini kan ada lagi gearnya lagi kan. Nah, gearnya lagi ini juga ngereduksi juga. Jadi kita hitung bareng-bareng. Oke, ini kan sudah lurus. Kalian lihat tanda putih ini ya, ini udah saya tandain putih. Dan ini juga saya tandain putih di bagian belakang. Oke, jadi kita lihat ini dia sampai putar balik lagi 1 kali. Berapa kali si spur yang belakang yang besar ini muter? Kita hitung bareng-bareng. Pelan-pelan ya. Satu putaran spur yang besar di belakang, 2 putaran spur yang besar di belakang, dan nah ini udah balik lagi ke atas. Kita lihat ke bawah. Kita kan tadi ngepasnya di sini ya. Sekarang kita lurusin ke sini. Nah, kurang lebih kan di sini jatuhnya, tapi ini lewat dikit, berarti anggap aja 2,5. Jadi 2,5 kali putaran spur ini itu baru bisa menggerakkan 1 putaran. Ini kan langsung ke kopel ya, langsung ke kopel nih. Jadi 1 kali putaran kopel ini itu butuh digerakkan 2,5 kali spurnya. Jadi tinggal dikaliin aja. Kalau yang motornya ini 4 kali, ini 2,5, jadi 10 kali. Gitu. Jadi gearbox ini rasionya itu 10:1. Jadi 10 kali putaran motor itu baru 1 kali dia bisa menggerakkan putaran kopel. Gitu. Mungkin kalian bisa coba hitung deh kalau kalian punya gearbox apapun, kalian cek lagi berapa sih yang benernya rasio gearbox yang kalian pakai, karena torsi itu nggak cuma ngandelin dari motor gitu loh. Gearbox itu tuh berpengaruh. Malah kalau saya lebih seneng sejujurnya itu lebih suka torsi yang dihasilin dari gearbox, bukan dari motor gitu. Kenapa? Karena kalau motornya kenceng tapi gearbox rasionya tinggi gitu loh, tapi pasti dia akan tetap bisa dapat
traksi yang bagus, torsi yang bagus jalannya gitu. Tapi speednya juga dapet. Itu ya, jadi gearbox ini rasionya itu 10:1 kurang lebih, atau meleset-melesetnya 11 deh. Jadi 10 kali motor mesin baru muter ini. Nah ini kan saya kemarin pakai 55T ya, 55T. Jadi motor itu nggak terlalu berpengaruh. Bahas sedikit motor deh. Misalkan gini. Oke, motor yang lumrah, yang umum dipakai RC itu ada dua, brushless dan bruised. Bruised itu yang pakai arang gini ya, kalau brushless enggak. Oke, jadi ada dua tipe motor, brushless dan bruised. Kalau aduh gambarnya jelek, maaf ya. Oke, gini aja lah kurang lebihnya. Nah, kalau motor brushless itu yang muter ini kan magnet. Ini magnet nih. Ini magnetnya dan ini kumparan yang dililit di dalam. Nah, jadi yang muter itu kalau brushless itu magnetnya. Satuannya biasanya kV. kV itu constant velocity. Jadi constant velocity itu RPM maksimal yang bisa dicapai sama brushless itu, apa sama motornya itu tadi. Ya, jadi yang muter itu bukan si ininya, si lilitannya ini. Yang muter itu magnetnya. Jadi dia nggak butuh brus segala macam. Makanya biasanya bisa lebih awet kalau motor brushless. Tapi kalau motor biasa brushed kayak gini kan di sini ada magnet, di sini ada lilitannya kan. Ini batangnya, asnya. Nah ini yang berputar tuh ininya, motor ininya. Di sini biasanya ada arang gitu di belakang. Biasanya ada arang di belakang. Kalau fisiknya, kalau brushless itu kabelnya pasti 3. Ada 3. Kalau brushed itu kabelnya cuma 2. Udah gitu aja. Jadi kalau ini tuh satuannya T. Kalau ini kV tadi ya. kV itu constant velocity. Jadi semakin tinggi kV-nya, misalkan 7000 kV. Salah kebanyakan ya. 7000 kV itu udah edan banget, udah kayak setan gitu loh larinya. Atau misalkan yang paling banyak itu sekitar 4200 atau 3000 kV. Kencengan mana ya? Jelas kencengan yang 4200 kV gitu. Pokoknya kalau nyari brushless udah cari aja yang kV-nya tinggi kalau buat speed. Nah itu menurut saya itu gitu. Menurut saya mungkin salah ya. Kalau menurut saya motor brushless itu lebih cocok buat RC speed deh gitu. Karena kalau crawler saya lebih suka yang tetap brushed ini ketimbang brushless. Kayaknya gimana gitu ya kalau misalkan crawling tapi pakai brushless. Tapi yang bisa juga sih, nggak apa-apa. Yang tadi saya bilang kalau memang rasio gearboxnya tinggi dipakein brushless dengan putaran kencang, ya hasilnya malah jauh lebih baik, performanya lebih meningkat gitu. Tapi nggak jadi masalah juga gitu. Cuman menurut saya sih kayaknya lebih enakan motor brushed aja lah, lebih murah juga. Atau performanya juga nggak terlalu jauh beda kalau misalkan di crawling gitu. Kalau motor brushed kan ini kan brushed ya, 55T, satuannya itu T. T itu adalah jumlah, T itu singkatannya dari turn. Turn itu lilitan. Ini kan ada kabel nih, dililit di dalam dinamonya gitu kan. Nah itu jumlah lilitannya itu, kalau misalkan 55 ya berarti banyak 55 kali lilitan. Nah kenapa makanya ini bisa kuat, torsinya tinggi? Karena kalau misalkan putaran lilitannya ini banyak, dia pakai kabel yang kecil. Kalau misalkan dia mau pakai yang ukuran ada dinamo, misalkan T-nya 10, nah berarti kan cuma 10 kali lilitannya, dia pakai kabel yang tebel dalamnya. Dia makanya dia bisa ngasih arus yang tinggi. Nah dengan arus yang tinggi tersebut, ya alhasil bisa kenceng larinya. Kalau misalkan pakai T yang 10, kalau T-nya punya saya 55T, jelas udah pasti larinya lambat, tapi tenaga putaran bawahnya dari bawah memang udah kenceng
udah bertenaga, bukan udah kencang ya, udah bertenaga. Jadi kalau buat melintasi bebatuan atau tanah itu lebih kuat. Nah, jadi 55T ini dalam crawler itu bukan hal utama kalau menurut saya. Sekali lagi ya, mungkin pendapat teman-teman beda, silahkan tulis aja di kolom komentar. Menurut saya gitu. Jadi crawling itu nggak mesti harus pakai 55T, 80T, 45T, enggak. Menurut saya ini nggak pasti, nggak harus. Crawling pakai 27T apakah bisa? Bisa. Kalau misalkan kalian ngejarnya speed, ya pakai lagi yang lebih di bawah lagi. Tapi kalau misalkan ngejar speed dan juga torsi, pakai 27T bisa jelas. Yang penting gearboxnya ini rasionya tinggi. Itu jangan pakai yang gearbox rasionya cuma 10 kayak punya saya gini. Terus dikasih motor 27T. Ya bukannya bisa crawling, malah semuanya dilompat-lompatin gitu, bukannya jadi nggak bisa crawling dengan smooth, ibaratnya gitu ya. Jadi selain daripada motor yang T-nya tinggi, gearbox itu juga menurut saya penting banget, rasio gearbox gitu. Kalau ini ya udah biasa aja, ini mah 10 kali gitu, 10 putaran motor, ininya 10. Harusnya mungkin kayak model yang tadi ya, kayak X gitu. Itu kan aksial SX2 pasti disempurnakan. Mungkin dia ngelihat yang ini rasionya cuma 10. Dia buat yang lebih baik lagi, tambahin lah. Buat gearboxnya sendiri bisa jadi 25 atau 30 rasionya gitu, 30 berbanding 1. Makanya dia bisa lebih bagus. Sebetulnya kalau memang diibaratin kualitas ya, banyak yang bilang ya sama-sama juga kok, alloy juga bentuk fisiknya gitu loh. Mungkin ya mereka memperbaiki yang salah-salah di aksial SX1, karena setiap upgrade kalau ada produk aksial SX1 terus aksial SX2 keluar, pasti yang 2 lebih baik jelas gitu loh, karena memang yang ke-1 ada kesalahan. Kayak model posisi baterai aja deh, aksial SX1 posisi baterai di belakang, aksial SX2 posisi baterai servo udah di depan, di atas gitu, udah nggak di atas axle lagi gitu, udah di sasisnya gitu. Jadi perbaikan itu pasti selalu ada. Makanya yang dibilang kayak gini kualitasnya lebih baik, kalau dari bahan ininya ya sama aja. Mungkin ya, sekali lagi saya bilang, saya juga nggak pernah ngitung rasionya gearbox ini, nggak pernah ngitung berapa. Mungkin kalau kalian ada yang punya bisa kasih tahu di kolom komentar, itu berapa sih sebetulnya rasio gearboxnya ini antara high speed, ini kan dual speed juga ya, high speednya berapa, low speednya berapa, bisa kasih tahu saya di kolom komentar gitu. Atau kalian punya gearbox yang lain yang rasionya lebih tinggi, ternyata rasio gearbox saya bisa sampai 40 berbanding 1, itu luar biasa kalau menurut saya itu. Kalau kalian punya rasio gearbox sampai segitunya, atau kalian yang pernah nonton video saya di HKS, itu di bagian endingnya ada TB Rukun yang harus nyemplung ke danau. Nah itu tuh akibat rasio gearboxnya itu terlalu tinggi. Rasio gearbox yang terlalu tinggi, jadi motor muternya kencang banget, tapi si bagian gearboxnya ini muternya pelan banget gitu, karena direduksi banyak banget. Nah akhirnya ya kayak gitu, terlalu berlebihan juga nggak baik, karena bisa mengakibatkan motornya panas banget. Ya akhirnya ya kayak si TB Rukun itu harus berenang di danau HKS gitu. Jadi terlalu tinggi juga rasionya tidak baik, terlalu rendah pun malah jadi ugal-ugalan mobilnya. Jadi sedang-sedang aja. Mungkin di angka berapa ya? Ya mungkin master bisa kasih tahu di angka 30 atau 35 atau 20 gitu. Yang jelas ini cuma 10. Oke, jadi buat yang masih penasaran gak pernah hitung gearboxnya, mulai dari sekarang coba deh bongkar lagi, kalian hitung rasio gearbox kalian beli itu berapa. Oke, segitu dulu videonya. Masih ada satu part lagi, tapi saya nggak jadiin satu videonya karena ini juga udah kepanjangan, biar nggak kepanjangan banget. Yaudah, gitu aja. Nanti satu part lagi kita review di video selanjutnya. Makasih udah nonton.